Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Astri, NIM 20231111011. Akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Pembekalan Magang dengan dosen pengampu Dr. Aswadijaya, MMMPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Communication Management. Pengertian Communication Management. Communication Management dapat diartikan sebagai proses mengatur, merencanakan, dan mengendalikan alur komunikasi. Tujuannya jelas, yaitu agar pesan yang kita sampaikan bisa sampai dengan efektif, efisien, dan dipahami sesuai maksud. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, kadang kita sudah berbicara panjang, tapi penerima tetap salah paham. Berarti ada yang salah dalam manajemen komunikasi kita. Contoh sederhana, dalam sebuah proyek tim, seorang manajer tidak bisa asal membagikan informasi kalau informasinya tidak teratur. Ada anggota yang bisa merasa ketinggalan atau salah arah, jadi manajemen komunikasi diperlukan agar semua pihak punya pemahaman yang sama. Selanjutnya, yaitu tujuan communication management. Setidaknya ada 4 tujuan utama dalam manajemen komunikasi, yaitu menyampaikan informasi dengan jelas, yang artinya supaya tidak ada multitafsir. Yang kedua, meminimalkan miskomunikasi, yaitu mengurangi salah paham yang bisa memicu konflik. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi tim, yaitu semua anggota tahu perannya. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang baik, yaitu komunikasi yang sehat memperkuat kepercayaan. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi kampus, tempat manajemen komunikasi, tanpa manajemen komunikasi, ada anggota yang merasa tidak dapat informasi lengkap. Akhirnya, tugas tidak dikerjakan. Tapi dengan komunikasi yang baik, semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan hubungan antar anggota jauh lebih solid. Selanjutnya ada unsur-unsur penting. Unsur-unsur penting dalam komunikasi yaitu supaya komunikasi berjalan efektif dan efektif. Ada 5 unsur utama yaitu sender, pengirim pesan, message, isi pesan, channel, media yang dipakai, receiver, penerima pesan, feedback, umpan balik dari penerima. Contoh konkret, seorang guru, sender, menyampaikan materi pelajaran, message, melalui papan tulis atau presentasi, channel, kepada siswa, receiver. Setelah itu, siswa memberikan respon berupa pertanyaan atau jawaban, yaitu feedback. Kalau salah satu unsur tidak berjalan, komunikasi bisa gagal. Misalnya, kalau tidak ada feedback, guru tidak tahu apa siswanya paham atau tidak. Selanjutnya yaitu ada strategi communication management. Bagaimana cara agar komunikasi lebih efektif? Ada beberapa strategi. Yang pertama, tentukan tujuan komunikasi. Apa yang ingin dicapai dari komunikasi ini? Yang kedua, pilih media yang tepat. Chat, telepon, rapat, atau email tergantung kebutuhan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas. Hindari istilah yang membingungkan. Yang keempat, dengarkan feedback. Komunikasi itu 2 arah, bukan hanya memberi instruksi. Dan yang terakhir, dokumentasikan informasi penting supaya bisa ditinjau kembali. Contohnya, kalau kita mau menginformasikan perubahan jadwal mendadak, lebih baik lewat chat atau telepon karena lebih cepat. Tapi kalau ingin memberikan laporan resmi, lebih baik lewat email atau rapat. Jadi, setiap tujuan komunikasi harus sesuai dengan strategi yang tepat. Selanjutnya, ada tantangan dalam communication management.
Dalam praktiknya, ada beberapa tantangan besar. Yang pertama, perbedaan budaya dan bahasa bisa menimbulkan salah tafsir. Misalnya gestur yang biasa digunakan di suatu negara bisa dianggap tidak sopan di negara lain. Yang selanjutnya, gangguan teknologi. Meeting online dengan sinyal buruk bisa membuat informasi tidak tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya, informasi tidak lengkap, membuat penerima bingung dan akhirnya salah memberikan keputusan. Yang terakhir, kurangnya keterampilan komunikasi. Meskipun punya informasi bagus, kalau cara menyampaikannya tidak jelas, hasilnya bisa gagal. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya hal sepele, tetapi keterampilan yang harus dilatih. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa communication management sangat penting untuk mendukung efektivitas kerja. Dengan manajemen komunikasi, kita bisa mengurangi miskomunikasi, mempercepat koordinasi, dan membangun hubungan yang sehat. Kuncinya ada pada 3 hal: kejelasan, keterbukaan, dan feedback. Jadi, mari kita terapkan manajemen komunikasi ini bukan hanya di dunia kerja, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Karena komunikasi yang baik adalah pondasi dari kerjasama yang sukses. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.